Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Nuralip dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 2304040104005. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan pada mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan dari dosen pengampu Bapak Andri. Dan di sini ada 4 pertanyaan yang menyangkut tentang buku dari Andrian Fevel, yakni Philosophies of Integration. Nah, pada buku ini dijelaskan mengenai tentang beberapa konsep integrasi, terutama yang dibahas pada kali ini ialah pada negara Prancis dan Britain, dan bagaimana cara menerima bagaimana menerima para imigran yang berasal dari luar Prancis dengan beberapa pendekatan. Nah, mungkin kita akan langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang kalian mengerti tentang Stubben Virtus? Di sini Stubben sendiri berarti kualitas atau tekad untuk melakukan apa yang dianggap penting atau benar, serta menjalankan hal tersebut sesuai dengan prinsip dan tidak terpengaruh oleh sekitar hanya karena sebuah perbedaan. Seperti halnya pada Prancis yang sebelumnya itu menolak para imigran karena perbedaan kultur, mulai dari pada budaya serta latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, Stubben sendiri menjadi salah satu perilaku yang penting untuk membimbing pendidikan yang berkualitas. Itu yang dikatakan oleh Andrian Fevel. Serta kata keduanya ialah virtus. Virtus sendiri ialah kebenaran yang ada pada diri kita. Jadi Stubben Virtus bisa diartikan sebagai keberanian atau sebuah tekad untuk melakukan apa yang dianggap penting atau benar, meskipun sulit ataupun hal tersebut tidaklah populer di kalangan orang sekitar kita. Ini melibatkan keteguhan hati dalam mempertahankan nilai-nilai serta prinsip yang ada pada diri. Mungkin seperti itu saja yang saya ketahui tentang Stubben Virtus. Pertanyaan kedua, situasi apa saja yang terjadi dalam Republik Prancis? Nah, situasi yang terjadi pada Republik Prancis salah satunya ialah penolakan imigran, di mana para pihak Prancis atau orang-orang Prancis menolak imigran yang didasari karena tidak mau untuk tercampurnya budaya Prancis dengan budaya asing yang berasal dari luar Prancis. Oleh karena itu, mereka menolak dengan berbagai cara, termasuk dengan aksi demonstrasi yang dilakukan di jalan-jalan. Meskipun seperti itu, aksi tersebut tidaklah 100% menolak. Mereka juga memberikan beberapa cara atau syarat untuk tetap menerima imigran dengan ketentuan yang sudah mereka sepakati. Nah, jika dilanjutkan, ini akan menjawab juga mengenai jelaskan filsafat integrasi yang ada di Prancis sebagai bentuk penerimaan imigran. Nah, dari filsafat integrasi sendiri yang berada di Prancis pada saat itu, ada banyak pendekatan atau cara untuk menerima para imigran yang berasal dari luar Prancis, terutama di Timur Tengah dan Asia. Karena budaya dari Prancis dan Timur Tengah atau bahkan Asia itu sudah pasti berbeda dan memiliki latar belakang yang berbeda pula. Nah, cara-cara yang dilakukan oleh pemerintahan Prancis dan warga negara Prancis untuk menerima dengan syarat-syarat yang ada itu salah satunya ada beberapa, yaitu asimilasi yang pertama, yang kedua ada integrasi, yang ketiga itu multikulturalisme, dan yang terakhir adalah sekulerisme.
Nah, yang pertama ialah asimilasi. Asimilasi ini ialah para imigran harus menyatu dengan Prancis, di mana para orang-orang luar Prancis yang yang disebut dengan imigran itu 100% meninggalkan budaya mereka dan masuk ke budaya yang ada di Prancis. Nah, yang selanjutnya ialah integrasi, ya ini mengadopsi norma Prancis tanpa meninggalkan budaya yang dimiliki oleh para imigran. Jadi mereka tetap menerima menyandingkan antara budaya Prancis dengan budaya mereka sendiri. Tetap ada budaya mereka dan mereka juga harus menerima norma-norma atau budaya yang ada di Prancis. Selanjutnya ialah multikulturalisme atau keberagaman budaya. Nah, ini para imigran masuk dengan budaya mereka sendiri dengan didasari oleh keberagaman yang ada di Perancis. Jadi hal ini akan menyebabkan banyaknya atau beragamnya budaya yang ada di Perancis. Serta para imigran tidak harus menjadikan diri mereka itu ke dalam budaya Perancis sendiri, berbeda dengan asimilasi multikulturalisme. Nah, dan yang terakhir adalah sekulerisme atau memisahkan agama dari lingkup orang ramai atau publik, di mana para imigran ini berasal dari Timur Tengah dan Asia yang memiliki agama atau budaya yang berbeda oleh penduduk atau warga Perancis. Ini menyebabkan ketidaknyamanan warga Perancis karena dari hal tersebut, mulai dari kebiasaan di setiap hari atau mungkin kegiatan-kegiatan mereka yang dianggap mengganggu oleh pihak Perancis. Dengan begitu ada yang namanya sekulerisme, di mana mereka harus memisahkan agama dan tidak menjalankan kegiatan beragama itu di lingkungan atau ruang lingkup publik. Nah, mungkin seperti itu ya yang saya dapat pahami dari filsafat integrasi yang ada di Prancis sebagai bentuk penerimaan imigran. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, mengapa La République menjadi ide politik di Prancis? Alasan dari kenapa La République dipilih oleh warga Prancis menjadi salah satu sejarah yang kuat dan membentuk pengaruh yang besar dan mendasari dari ide-ide politik di Prancis, karena La République sendiri salah satu warisan revolusi Prancis, tepatnya pada abad 18, di mana La République sendiri menjadi konsep yang menjadi dasar karena perubahan yang ada di Prancis. Selain itu, La République sendiri menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap monarki dan otoritas yang ada di Prancis. Serta La République sendiri melindungi nilai-nilai sekuler yang dimiliki oleh warga-warga Prancis. Dan yang terakhir adalah La République sendiri menjadi identitas nasional yang dimiliki oleh warga negara Prancis. Dan alasan-alasan tersebut yang mendasari kenapa La République sendiri menjadi ide politik dan menjadi pengaruh yang besar di bidang politik, budaya dan sebagainya yang ada di Prancis. Mungkin seperti itu saja dari saya yang mampu saya jelaskan terhadap buku dari Philosophies of Integration terkait dengan immigration and the idea of citizenship in Prancis and Britain, dari Adrian Bavel. Sekian dari saya Aditya Nurlip, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.